Halo semua, Sukihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama, mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dari jurusan Dharma Carya, Prodi PKB 4A. Baiklah, sebelum saya mulai menjelaskan inti dari video ini, pertama-tama saya akan sedikit mengenalkan kampus tempat saya menempuh pendidikan, di mana video ini pun dibuat untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa sekarang ini. Seperti yang saya katakan pada pembukaan tadi, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Di kampus ini, kami mempunyai 6 program pendidikan, yaitu pendidikan keagamaan Buddha dan kepenyuluhan Buddha, yang mana kedua prodi ini dikhususkan untuk yang beragama Buddha. Tetapi tidak hanya itu, kami juga memiliki prodi umum yang mana bisa diambil untuk semua umat, yaitu pendidikan konseling Buddha, pendidikan profesi guru, ilmu komunikasi Buddha, bisnis dan manajemen Buddha. Maka, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa mendaftar ke kampus kami, karena di sini biaya terjangkau, tempatnya juga strategis. Untuk mahasiswa baru, di sini juga disediakan asrama untuk perempuan dan juga laki-laki. Untuk yang keterbatasan biaya dan berprestasi, di sini ada beasiswa yang diberikan oleh negara, yaitu PIP dan juga PPA. Bagi yang ingin mendaftar, bisa dengan scan barcode atau bisa dengan menghubungi nomor yang tertera pada brosur. Pada video ini, saya akan membahas mengenai peninggalan atau jejak keberadaan agama Buddha di Indonesia pada zaman dahulu. Ada banyak peninggalan agama Buddha di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk peninggalannya pun berbagai macam, ada yang berupa prasasti, candi, dan juga karya sastra. Dan di sini saya akan membahas mengenai satu peninggalan, yang mana peninggalan tersebut dulunya dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 menyimpan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Tulisan ini merupakan bagian kedua sisa-sisa prasasti tersebut berada, dan melihat perubahan-perubahan di sekitar akibat nilai-nilai titipan nenek moyang yang diabaikan. Berdasarkan penelitian para arkeolog, Prasasti Talangtuo memuat 14 baris tulisan Palawa yang merupakan aksara dari kawasan India bagian selatan dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini diduga berasal dari tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Prasasti ini ditemukan di sebelah barat kota Palembang yang saat ini sudah masuk dalam wilayah Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada 17 November 1920. Secara keseluruhan, kata Yen Rizal, Prasasti Talangtuo bercerita tentang pembuatan Taman Sri Ksetra oleh Raja Sri Baginda Sri Jayanasa atau Punta Hyang Sri Jayanasa, yang merupakan raja pada Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Prasasti ini berisi titah sekaligus amanah dari sang raja kepada rakyatnya perihal rencana mempercantik wilayah dengan mengatur pemukiman, perkebunan, air, kolam-kolam, dan taman-taman. Kepada warga, raja meminta menanam tumbuhan tertentu yang hasilnya kelak bisa untuk dimanfaatkan dan kemakmuran bersama. Prasasti juga memuat doa dalam ajaran Buddha. Dr. Yen Rizal, MSI, dosen komunikasi lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, menjelaskan prasasti Talangtuo saat ditemukan masih berupa bongkahan batu yang menyerupai lempengan. Saat itu, di sekitar lokasi masih berupa wilayah perbukitan yang dikelilingi oleh sebuah sungai dan dihuni oleh banyak harimau Sumatera. Menurut Yen Rizal, dalam buku Nilai-nilai lingkungan hidup pada Prasasti Talangtuo, prasasti ditemukan oleh seorang bernama Alwi Lihan, petani asal dusun Merajat pada 17 November 1920.
Alwi kemudian membawa batu tersebut ke residenan yang berpusat di Bukit Siguntang dan menyerahkannya ke residen Palembang saat itu, LC Westerneng. Dulu, menurut buku karya Yen Rizal, lokasi penemuan prasasti ditandai dengan sebuah makam Mbah Banua. Makam ini terletak pada bagian punggung sebuah talang atau tanah yang tinggi. Di sekelilingnya terdapat lembah-lembah yang dialiri sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Musi. Wilayah ini dulunya merupakan hutan adat milik marga Talang Kelapa. Sebagaimana hutan adat, hutan ini diperuntukkan untuk hutan rimba. Dari pengakuan warga setempat hingga awal tahun 1980-an, di tempat tersebut masih sering dijumpai berbagai jenis binatang seperti harimau, kancil, rusa, dan kijang. Berbagai tanaman sebagaimana yang tercantum dalam prasasti juga masih bisa ditemukan seperti bambu, kelapa, dan pinang. Prasasti Talang Tua terbilang unik. Dia memiliki teks terpanjang bila dibandingkan dengan teks pada prasasti peninggalan Sriwijaya yang lain, seperti prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Telaga Batu, prasasti Bom Baru, dan prasasti Sabo Kingking. Selain itu, Talang Tua merupakan satu-satunya prasasti yang berisikan petuah dalam tata kelola air, ruang, lingkungan hidup, taman, dan tumbuh-tumbuhan. Berikut terjemahan lengkap naskah prasasti Talang Tua. Pada 23 Maret 684 Masehi, pada saat itulah taman yang dinamakan Sri Kshetra buat di bawah pimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa. Inilah niat Baginda. Semoga yang ditanam di sini pohon kelapa, pinang, aren, dan sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu aur, waluh, patung, dan sebagainya, dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum. Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih panennya. Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara dan juga budak-budak milik mereka. Semoga tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa karena tidak bisa tidur. Apapun yang mereka perbuat, semoga semua planet dan binatang menguntungkan mereka, dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha mereka, dan juga semoga semua hamba mereka setia kepada mereka dan berbakti. Lagi pula semoga teman-teman mereka tidak mengkhianati mereka, dan semoga istri mereka menjadi istri yang setia. Lebih-lebih lagi, dimanapun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri atau orang yang mempergunakan kekerasan, pembunuhan, atau pezina. Selain itu, semoga mereka mempunyai seorang kawan sebagai penasihat baik. Semoga dalam diri mereka lahir pikiran bodi dan persahabatan dari tiga ratna, dan semoga mereka tidak terpisah dari tiga ratna itu. Dan juga semoga mereka senantiasa bersikap murah hati, taat pada peraturan, dan sabar. Semoga dalam diri mereka terbit tenaga, kerajinan, pengetahuan akan semua kesenian berbagai jenis. Semoga semangat mereka terpusatkan. Mereka memiliki pengetahuan, ingatan, dan kecerdasan. Lagi pula semoga mereka teguh pendapatnya, bertubuh intan seperti mahasatwa, berkekuatan tiada bertara, berjaya dan juga ingat akan kehidupan mereka sebelumnya, berindera lengkap, bertubuh penuh, berbahagia, bersenyum tenang, bersuara yang menyenangkan, suara Brahma.
Semoga mereka dilahirkan sebagai laki-laki dan keberadaannya berkat mereka sendiri. Semoga mereka menjadi wadah batu ajaib, mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas karma, kekuasaan atas noda, dan semua akhirnya mereka mendapatkan penerangan sempurna lagi agung. Terjemahan dari naskah asli oleh George Codes pada tahun 1930. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai peninggalan agama Buddha, yaitu Prasasti Talang Tuwo. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Namo Buddhaya.